Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Apa kabar Anda? Saya betul-betul senang bisa bertemu kembali dengan Anda pada kesempatan ini. Pemirsa, DBS To The Point belum pernah menghadirkan satu atau seorang narasumber dalam 2 episode berturut-turut. Kali ini istimewa, karena pada episode hari ini dan besok secara khusus saya mewawancarai orang nomor 1 di Jakarta, Basuki Cahayapurnama, atau yang Anda dengar setiap hari disapa Ahok. Pada episode pertama, Ahok kami tanyai seputar pencalonannya lewat jalur independen. Di episode berikutnya yang akan tayang esok, kami bahas sepak terjang Ahok memimpin ibu kota Jakarta. Kali ini saya datang ke Balai Kota DKI Jakarta bertemu Bapak Basuki Cahayapurnama atau Anda mengenalnya dengan Ahok. Menjelang pilkada 11 bulan lagi, situasi di DKI ada yang mengatakan mulai memanas. Tapi mungkin yang paling cocok itu kita bisa katakan panas dingin. Tapi saya tidak tahu persis. Kita tanya langsung kepada Pak Ahok. Pak Ahok, terima kasih sudah terima DBS To The Point. Sama. Apakah betul situasinya panas dingin atau memanas sekarang? Tergantung AC ruangan ya. Tergantung AC ruangan. Sama cuaca. Kayaknya sih dingin-dingin aja di sini. Menjadi agak panas karena Pak Ahok belum sering berbicara, tapi belum ada lawan yang sepadan begitu. Nggak tahu juga sih. Kita sih merasa biasa-biasa saja ya. Ya biasa-biasa aja sih, saya pikir suasananya. Nggak ada sesuatu yang terlalu luar biasa sebetulnya gitu. Tidak ada sesuatu yang luar biasa, tetapi kalau saya lihat dari mall ke mall, dari beberapa tempat itu saya lihat bagaimana aktifnya orang mengumpulkan KTP untuk Anda. Ya itu kan gerakan teman Ahok ya. Ya kita nggak gitu campur lah, mereka yang kumpulkan aja itu saya kira. Jadi itu karena gerakan teman Ahok saja. Ya. Satu partai lagi, yaitu Partai Hanura, menyatakan dukungannya untuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok berlaga di Pilkada tahun 2017. Hanura menjadi partai kedua setelah Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang berdiri di belakang Ahok. 2 partai ini memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta. Masih kurang 6 kursi untuk memenuhi syarat maju lewat jalur partai politik. Nasdem telah menyiapkan bala bantuan untuk membantu teman Ahok mengumpulkan kartu tanda penduduk yang dibutuhkan sang petahana berlaga di pentas politik lokal Jakarta. Sejauh ini Ahok telah memutuskan maju lewat jalur independen, berpasangan dengan Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jakarta. Ahok mengandalkan teman Ahok untuk mengumpulkan 532 ribuan KTP yang disyaratkan undang-undang. Keputusan Ahok ini sempat bikin marah kalangan partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Bahkan ada yang mencibir Ahok telah melakukan deparpolisasi. Saya ingin bertanya soal kalkulasi Anda maju melalui calon independen. Saya matematika saya itu nggak bagus, kurang bagus. Nggak ada kalkulasi, nggak ada kalkulasi, nggak ada perlu pakai kalkulator. Kalkulasi nggak lulus saja udah. Nggak bisa ngitung saya. Terus ada dong sense yang mengatakan saya akan. Saya bukan sen. Okay. Saya dalam berpolitik itu bukan soal sen, bukan soal mistik atau apa. Ini kan soal tujuan. Okay. Anda tujuannya apa gitu loh. Banyak orang nggak ngerti, orang suka ketemu sama saya. Kenapa kamu jadi pejabat agak aneh? Yang lain bisa mau terima duit kamu nggak mau, misal gitu ya. Tentu ada juga banyak pejabat yang jujur. Pasti banyak pejabat jujur. Saya sampaikan, saya masuk ke politik ini bukan mau masuk ke politik. Saya masuk ke politik ini karena panas, dendam saya.
Dendam terhadap? Dendam kepada situasi negara seperti ini. Itu yang Bapak saya bilang sama saya. Waktu itu perusahaan saya bisa pernah untung 150.000 US dollar per bulan. Bapak saya bilang sama saya gini, kamu udah kaya ya? Coba, waktu itu dolar lagi 14.000, 15.000. Kamu sedekahin aja deh 1 juta ke orang kampung, 1 miliar. Satu orang 500.000. Uang kamu cuma cukup buat 2.000 orang. Di rumah kita bisa berantem semua, karena kampung kita ada 9.000 orang. Nah ini bapak saya bilang, kamu nggak mau kan? Nah kalau kamu mau bagi juga nggak cukup. Makanya waktu pabrik saya tutup karena mau berantem sama pejabat, bapak saya bilang begini, orang miskin itu susah lawan orang kaya. Orang miskin susah lawan orang kaya. Kalau di dunia yang korup, dia kan nyogok, itu betul, macam-macam, kamu kalah. Orang kaya juga jangan nantang pejabat, bangkrut kamu. Ya kamu bangkrut hari ini, tutup pabrikmu, karena kamu mau mukul pejabat. Jadi kalau mau lawan pejabat, ya jadi pejabat, tidak bapak saya. Tapi waktu itu saya nggak tertarik, tahun 95. Sampai tahun 97, ketika orang sakit datang terus ke rumah, ke ICU bisa 800.000, 500.000 paling murah sehari. Orang minta bantuan ke saya nggak sanggup lagi nolong orang. Di situ saya ingat kalimat bapak saya, kalau kamu jadi pejabat, kamu menguasai APBD, kamu bisa membuat semua orang berobat, semua orang sekolah, semua orang bisa penghasilan 500.000. Jadi yang paling mulia itu jadi pejabat, nomor 1. Pengusaha itu nomor 7 kata bapak, nomor 6 tahun 95 itu adalah trigger dari ayah Anda untuk kemudian membuat Anda maju ke politik. Jadi itu kemudian Anda menyebutnya sebagai sebuah dendam. Tetapi pada akhirnya bisa dibilang dendam tanda kutip ya. Itu menjadi positif yang mendorong Anda so far. Bagi saya itu gini. Kita tahu misalnya ke arah sana itu benar. Betul. Ke arah sini salah. Sekarang saya tanya, negara kita ini udah benar belum? Kalau udah benar, $1 itu nggak 13.000 Pak. Betul. Singapura dulu start sama kita tahun 55 bareng, satu Malaya sama kita ₹1 itu jelas kita kalah. Betul. Ini fakta kalau kita bicara negara. Rakyat yang miskin masih berapa banyak? Orang yang kaya raya nggak bayar pajak berapa banyak? Pejabat yang kaya raya yang nggak bisa membuktikan pajaknya atau lapor LHKPN berapa banyak? Artinya lebih banyak yang jalan ke sini. Lebih banyak yang jalan ke sini dalam pengertian yang jelek. Salah. Salah. Nah, sekarang kita hidup ini di Indonesia tinggal 2 pilihan. Anda kalau nggak mau cari gara-gara, ya ikut jalan bareng saja ke situ. Kalau Anda juga sedikit tidak mau ikut, Anda berdiri saja menghadap ke sana, Anda ditabrak orang juga Pak. Ya kan? Apalagi Anda sekarang berbalik, nggak jalan juga, ditabrak juga. Pak Ahok, sampai-sampai ayah Anda bilang jadi pejabat itu mulia. Ya, karena di menentukan nasib tengah-tengah banyak gambaran pada umumnya bahwa jadi pejabat itu korup. Jadi bapak saya katakan, satu hari kelak rakyat akan pilih kamu memperjuangkan haknya mereka. Kamu konsisten saja, berdiri sendiri pun nggak mau lawan. Maka orang bilang saya arogan, bukan saya arogan. Saya cuma pengen ke sana kok. Kamu lagi ke sini ya tabrakan. Saya nggak nabrak kamu juga, kamu nabrak saya. Itu aja masalah kita. Jadi yang ya tadi kemudian saya mengerti sekarang ketika Anda bilang saya tidak punya matematika, saya jelek. Saya tidak bisa mengkalkulasi. Yang saya tahu bahwa saya ke sana. Iya. Jadi saya kalau mau hitung-hitungan ya nggak lucu dong Pak. Semua orang ke sini kok. Jangan kan mau jalan ke sana. Kamu berdiri diam menghadap sana jadi tabrak. Apalagi kamu menghadap muka mereka berdiri, ditabrak juga. Mendingan saya lagi berusaha jalan mencapai pintu sana. Dan Anda mau mencapai pintu sana? Ya, anggaplah, misalnya ruangan ini terbakar. Ruangan ini kebakaran. Anda yang punya rumah sini, Anda tahu untuk lari menyelamatkan diri itu ada pintu sana yang terbuka. Semua orang lagi lari ke sini. Yang Anda lakukan apa? Banyak orang, Anda pasti akan berteriak, salah, salah, ke sana. Tapi kalau semua orang nggak mau dengerin Anda akan diam, ikut mati, atau akan Anda berusaha terobos. Walaupun Anda mungkin luka, mungkin terjatuh, tertati-tati, atau mungkin
kita bisa mati terinjak juga karena kekuatan sana lebih besar, tapi Anda akan coba nggak? Karena Ya kalau harus, dia kalau Anda survive, ikut, pasti Anda mati juga. Cuma Anda tidak sadar Anda mati. Tapi kalau Anda lari ke sana, Anda masih kemungkinan hidup. Jika kau pakai itu pakai kalkulasi nggak? Kalau semua lari lagi, enggak. Ini lagi life saving ini. Life saving. Ini kan kalau mau lebih sombong lagi, ini negara kapalnya mau tenggelam. Anda mau lari kemana? Film Nemo itu menarik. Ketika semua ikan berusaha, semua mau lari ke atas, Iya. mati nih. Lalu si Nemo teriak, semua harus berenang turun. Lalu si Nemo ditabrak sampai dia gencet sampai pingsan di bawah. Apakah si Nemo itu pakai kalkulasi? Enggak. Pak Ahok, kita break dulu. Kasih laporan. Pak Ahok, Nemo nggak ada kalkulasi. ini sangat menarik untuk saya dan saya baru pertama kali mendengar. Apakah Anda sudah mengatakan itu di media yang lain? Tapi terus terang saya baru pertama kali mendengar ini. Dan itu adalah kemudian pilihan Anda mengapa kemudian lewat jalur independen. Nah iya, jalur independen ibarat tuh gini. Sekarang kalau kita bicara jujur juga, setelah kita reformasi tahun 98, kita nggak usah tarik ke Bung Karno bilang revolusi belum selesai. Tapi bagi saya reformasi 98 belum selesai. Ketika kita negaranya dikuasai segelintir orang sebetulnya di dalam partai politik. Anda suka nggak suka fakta. Semua ditentukan oleh DPP. Lalu karena asas demokrasi dikasihlah hak independen. Tapi yang lebih dalam itu apa sebetulnya? Lao Tse, seorang filsuf Tiongkok, Ya. dia pernah ditanya, unsur apa yang harus dimiliki oleh sebuah negara supaya maju dan makmur, punya keadilan? 5 katanya. Harus ada wilayah, ada pertahanan, ada makanan, ada rakyat, ada kepercayaan. Kira-kira gitu. Ya. Kalau cuma 4 unsur ketemu, buang pertahanan. Kalau pertahanan nggak apa-apa, itu rakyat. Kalau cuma 3, buang wilayah. Kita pernah dijajah loh. Betul. Nggak ada wilayah tidak. Kalau tinggal 2, buang makanan. Kita pernah susah makan. Betul. Kalau tinggal 1, buang namanya rakyat. Artinya apa? Kita udah disebut orang Indonesia diaspora. Orang Indonesia di Rusia, di Eropa. Yang harus ditinggal apa? Kepercayaan. 5 unsur ini yang nggak kita punya apa sebetulnya sekarang? Rasanya seperti Anda sebut tadi, kepercayaan. Padahal ini unsur paling penting. Nah sekarang bahaya nggak di negara? Kalau kita umpamakan kayak kapal tenggelam nih, ikan Nemo nih. Ini tiba-tiba unsur paling penting kepercayaan kita nggak punya. Kita beruntung. Ada seorang namanya Jokowi. Betul. Kenapa Anda tidak sebut ada juga orang seperti saya? Enggak, nanti dulu. Kalau Ahok kan anak hoki. Karena Jokowi jadi presiden, aku jadi gubernur. Ini kasusnya beda. Iya. Kalau ada Jokowi orang lain beruntung, kalau ada Jokowi Ahok hoki beruntung. Nah ini beda. Kalau nggak ada jadi presiden, aku nggak jadi gubernur. Itu kasusnya beda. Ketika rakyat kita pasca reformasi begitu antusias, kita masih ingat tahun 99 pemilihan mau menjatuhkan Soeharto, Orde Baru itu. Begitu semangat semua gotong royong keluar uang untuk kemenangan partai ya tertentu ya. Lalu begitu naik nih, mengecewakan. Dan rakyat menghukumnya. Menjatuhkan dia tidak juara. Mengembalikan ke partai yang lama. Betul. Tapi ternyata juga mengecewakan. Menghukumnya lagi. Naik lagi yang partai baru. Lama-lama udah percaya ini gagal. Rakyat tiba-tiba mulai berpikir, ini nggak ada yang bisa dipercaya nih. Nggak ada yang bisa dipercaya. Saya Apatis, potong sebentar. Apatis. Tapi kemudian itulah cerita kenapa mungkin orang mulai percaya bahwa calon independen adalah lebih bisa dipercaya. Belum sampai ke situ sebetulnya. Yang pasti rakyat kita itu mengerti teori Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika, yang mengatakan kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Jadi rakyat itu mau kamu pastor, pendeta, kiai, biksu, mau profesor, doktor,
pengamat. Karakternya bisa dilihat ketika dia berkuasa. Kalau belum berkuasa dia nggak percaya. Udahlah ngomong aja lah. Kamu udah duduk sama. Untuk muncul seorang namanya Jokowi. Tiba-tiba rakyat merasa, kok ada orang kayak kita ya? Iya. Dia ini bagian kita nih. Kita banget. Kita banget nih. Wah, ini betul-betul harus didukung, berkuasa. Kalau saya, orang nggak lihat kita banget. Orang kalau lihat saya beda. Ini tukang pukulnya nih. Nah, ini beda nih. Saya rasa ini mungkin tukang tidak pukul, benar bahwa itu tukang pukul pukul saya nih. nih. Orang lihat saya beda dong. Saya kan, aku kan nggak beda, tapi aku mungkin kan, tidak dianalogikan tukang aku pukul. Aku kan nggak deso tampangnya. ini nggak bukan saya nih. Tapi ini tukang pukul kita nih. Jadi buat maki-maki pejabat tuh kita titip sama dia maki-makinya nih. Yang korup maki-maki diwakilin nih. Jadi orang kayak demen nih. Selama ini gue memang mau maki-maki tuh bajingan korup semua. Gak bisa maki, tiba-tiba ada. Suaranya keras. Ini teori bapak saya tuh. Mau lawan pejabat jadi pejabat kan? Itu betul. Jangan cuma jadi orang kaya. Kembali ke teori tadi itu. Artinya kita tiba-tiba setelah nama Jokowi muncul, 2 tahun di sini saja jadi presiden. Orang mulai sadar, ternyata ada loh politisi yang jujur, yang mau bekerja keras, yang seperti kita. Orang percaya nih. Tapi orang masih belum percaya birokrat. Iya, birokrat. Ya. Ya, ada Jokowi, Ahok kan ikut nih. Tiba-tiba orang lihat, bener loh ada gubernur yang kerja keras, gak terima suap, gak memihak. Tapi birokrat orang gak percaya. Makanya saya bentuk PTSP. Ya. Saya bilang semua harus pakai baju coklat. Supaya orang tahu yang ngelayanin kalian, yang gak minta duit ini PNS bos. Ya. Kami ini pamong yang gak dimintain duit kita urusin kamu. Nah, saya mulai bangkitkan. Tiba-tiba orang melihat sekarang di kantor lurah, di kantor mana, puskesmas beda. Semua pelayanan. berubah. Kebersihan semua beda. Sudah mulai percaya nih. Makanya saya berpikir, kalau saya mau lebih dipercaya, saya mesti naikkan PNS jadi wagub. Oh itu. Supaya orang nyerang dong. Ya. Makanya waktu pertama Pak Jokowi itu saya mau naikin Bu Yani. Iya betul. Nah, cuma waktu itu kita ada pertimbangan, ya kayaknya mau dibilang ada masalah juga ada masalah kan orang yang angkatan lama, angkatan baru kan belum siap, belum bisa dipertontonkan. Nah saya sudah Pak Jokowi itu menyiapkan Pak Heru sebetulnya. Heru Budi Hartono tiba-tiba menjadi bintang tatkala Basuki Cahayapurnama memilihnya sebagai pasangan duet untuk berlaga di pilkada tahun mendatang. Heru adalah birokrat tulen. Ia sudah berkecimpung sebagai pamong praja lebih dari 23 tahun. Hampir seluruhnya berada di lingkungan Pemkot Jakarta Utara dan Pemprov DKI Jakarta. Karir pria kelahiran Medan, Sumatera Utara tahun 1965 ini melesat tinggi saat ditunjuk menjadi wali kota Jakarta Utara tahun 2014. Setahun kemudian, Heru Budi Hartono didapuk menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta, sebuah jabatan yang diembannya hingga sekarang. Jadi kami temukan Pak Heru itu sederhana. Waktu itu banjir. Kami mau temukan aliran tengah. Belanda mau mengatasi banjir, Ciliwung Lama semua itu kunci itu di Waduk Pluit. Tapi Waduk Pluit didudukin 20 hektar. Betul. Nah siapa yang ngerti urusan Waduk Pluit ini untuk penertiban? Kami tanya di utara, kirim orang yang ngerti. Yang paling mengerti dan itu adalah Heru. Kirimlah namanya Heru. Dia adalah bagian prasarana. Lalu saya suruh dia jelaskan, jabarkan. Wah saya lihat anak ini oke nih, pinter ini. Kalau gitu nggak usah sama saya, kita langsung ke Pak Jokowi. Waktu jelasin Pak Jokowi selesai, Pak Herunya pergi, Pak Jokowi bilang sama saya, ini orang baik ini. Ini beda nih. Ini jujur. Kita langsung tarik dia jadi kepala biro KDH, naik eselon, eselon 2 langsung, ngurusin kami berdua, ngatur Pak Jokowi belusukan, ngatur keuangan semua. Nah waktu itu kita lihat susah nih ngatur wali kota di sana. Kita juga siapkannya, kita utusnya jadi wali kota. Artinya Heru ini bukan tokoh yang tiba-tiba aja. Enggak. Jadi kita itu... siapkan, makanya kita lempar dia lagi sedang ngurusin biro KDH, ngurusin hubungan luar negeri, ngurusin semua gubernur wakil gubernur, ngurusin Rapim. Dia masuklah dalam jantung. Semua materi Rapim itu dia. Jadi yang tahu surat menyurat rahasia tanda tangan semua itu dia handle. Lalu kita taruh dia jadi wali kota.
di utara untuk bereskan semua penertiban. Saya jadi wali kota di sana, saya taruhnya pegang BPKAD. BPKAD ini dan semua jadi penting hidup, sekali nih. Kita udah teruji di sini, makanya begitu saya juga sopan tawarkan kepada Pak Jarod, mau nggak Anda ikut? Mereka tidak mau, maunya diusung. Berarti kesempatan saya mengeluarkan hasil pembuktian bahwa di DKI ini masih banyak PNS yang jujur. Salah satu adalah Heru. Makanya ini Heru lah saya pasang jadi wakil. Jadi bisa menang nggak? Nah, kalau makanya saya nggak suka kalkulasi. Kalau Anda pakai kalkulasi, saya pilih yang minimal yang punya masa, punya partai ormas, besar, atau yang unsur agama, atau unsur suku Betawi, atau seperti itu loh. Saya nggak mau kalkulasi, saya tidak sempat kalkulasi. Ini ibaratnya udah kebakaran, pintu cuma ada di sana, semua lagi lari ke sini, saya masih tabrak udah, nggak ada hitungan. Saya nggak tahu saya keinjak atau mati urusan kedua, tapi saya tahu itu benar. Itu kesana. Pak Ahok, kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali.